Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita ketemu lagi. Kita akan membahas materi normal distribution atau distribusi normal yang ini bisa dilihat pada buku Walpole di bab 7. Kurva normal ini berbentuk seperti genta. Jadi ini ya, gambar yang ada di layar kalian ini, layar kita semua ini adalah kurva normal. Yang berbentuk kurva normal. Kurva normal itu semua datarnya di sini saya tuliskan dengan huruf X karena kita akan pembacaknya adalah pembacak X, dan garis putus-putus yang membagi wilayah kurva normal ini sama besar di sebelah kiri dan sebelah kanan adalah nilai tengahnya, dan lebar dari setengah kurva normal ini adalah simpangan bakunya. Jadi ini sigma saja ya, tidak pakai konkret seharusnya. Nah sini kita lihat ya, jika di sini kita punya suatu pembacak kontinu X dan pembacak kontinu tersebut memiliki sebaran berbentuk genta atau seperti gambar ini, maka pembacak X tersebut disebut sebagai pembacak normal. Jadi jika X memiliki atau mengikuti distribusi normal, maka kita tuliskan seperti ini, X ya, tanda ini bacanya berdistribusi atau memiliki sebaran, N ini notasi dari normal, kemudian parameternya adalah mu dan sigma kuadrat. Jadi mu ini nilai tengahnya, ragamnya itu sigma kuadrat. Nanti ini pada prakteknya ini nilai mu dan sigma kuadrat itu bisa diganti dengan angka tertentu. Kemudian sifat-sifat dari kurva normal. Kurva normal itu kita tahu setiap data itu kita bisa memiliki modus, median, dan nilai tengah atau min. Nah, pada kurva normal kita ulangi lagi, di sini kan bentuknya seperti ini ya, genta. Nah, tinggi dari kurva ini kan menunjukkan frekuensinya. Jadi ketika misalkan ini sebelah kiri, berarti ini kan frekuensinya rendah. Kemudian semakin ke tengah, ini frekuensinya semakin besar, makin di tengah frekuensinya makin besar. Nah, frekuensi yang besar ini kan menunjukkan jumlah data tersebut ya, atau disebut juga dengan modus banyaknya data. Nah, data yang paling besar frekuensinya itu adalah modusnya. Nah, berarti ketika di sini posisi puncak ini kan itu saat nilainya sebesar mu X-nya. Ya, berarti modus akan terjadi pada saat X sama dengan mu atau nilai tengah. Kemudian di sini kurvanya setangkup terhadap satu garis tegak yang melalui nilai tengah mu. Nah, ini garis tegaknya yang ini nilai tengahnya. Setangkup ini artinya sebelah kiri sama sebelah kanan ini nilai atau luas daerahnya itu sama besar. Ya, jadinya di sini juga bisa disebut bahwa kurva normal itu simetris. Artinya kalau dilipat di tengah sini, ini akan berhimpit dua kanan dan kirinya. Ya, jika dilipat seperti itu. Kemudian kurva ini mendekati sumbu X secara asimptotik. Artinya dia akan mendekati sumbu X, ini kan sumbu X yang mendatar ini ya, mendekati sumbu X secara asimptotik. Jadi mendekat terus. Tapi ya, dalam kedua arah bila kita semakin menjauhi nilai tengah. Jadi semakin ke ujung, jadi dari nilai tengah itu kan semakin menjauhi nilai tengah, maka garis kurva ini akan semakin mendekati sumbu X, tapi dia sebenarnya tidak akan pernah memotong sumbu X. Jadi hanya mendekat saja, kayak itu yang disebut sebagai asimptot. Nah, kemudian luas daerah di bawah kurva itu sama dengan 1. Kenapa? Karena ini adalah nilai peluang. Jadi luas di bawah kurva itu sama dengan nilai peluangnya. Kita tahu semua, sudah kita pelajari di bab sebelumnya, bahwa total peluang atau dari suatu kejadian atau suatu event itu totalnya harus sama dengan 1. Tidak bisa lebih besar daripada 1, tidak bisa bernilai negatif. Ya, jadi di sini luas di bawah kurva itu sama dengan 1. Jadi perlu diingat, ini kalau kita arsir semua ini, luas daerahnya itu sama dengan 1. Nah, ini kan tadi sudah dikatakan juga bahwa kurva ini simetris. Berarti kalau kita cari luas tengah di sini sama di sini, ya nilainya setengah. Baik.
Nah, kita bisa lihat berikutnya di sini ada gambar 7.2, 7.3, dan 7.4. Gambar ini memberikan ilustrasi kepada kita bahwa jika kita punya dua kurva atau ya dua kurva normal di sini dengan mu yang berbeda, bisa juga dengan mu yang sama dan dengan ragam yang berbeda atau dengan ragam yang sama. Pertama kita perhatikan gambar 7.2 terlebih dahulu. Di sini kita punya dua kurva normal ya yang saling bersebelahan. Kita lihat di sini kurva yang pertama itu kita punya nilai tengahnya mu1 dan nilai tengahnya mu2. Kurva untuk kurva yang kedua, di sini nilai mu1 dan mu2 berbeda sehingga kurvanya itu juga tidak bertumpuk atau tidak berhimpit di atas dan di bawah, tapi bersebelahan gitu. Di sini kita bisa lihat karena mu1 terletak di sebelah kiri mu2, berarti kita punya mu1 itu kurang dari mu2 ya. Di sini kita lihat keterangan gambarnya dua kurva normal dengan mu1 tidak sama dengan mu2. Jadi ini mu1 tidak sama dengan mu2, melainkan mu1-nya itu lebih kecil daripada mu2. Nah, di sini ini seperti ada kesalahan pencetakan ya. Harusnya di sini sigma 1 sama dengan sigma 2. Artinya atau simpangan baku dari populasi 1 sama dengan simpangan baku populasi 2. Kenapa sama? Karena kita lihat di sini lebar kurvanya itu hampir sama ya. Terus saya bilang itu bisa dikatakan sama gitu ya. Nah, ini artinya bahwa kedua populasi ini memiliki simpangan baku yang sama. Makanya lebar kurvanya sama. Jadi kurvanya itu sebenarnya bentuknya sama, hanya berbeda letaknya karena mu-nya itu berbeda atau nilai tengahnya berbeda. Oke, nah sedangkan kalau kita lihat gambar kedua, ini gambarnya berhimpit atau bertindihan gitu ya. Kenapa? Karena baik kurva pertama maupun kurva kedua di sini nilai tengahnya sama. Jadi mu1 sama dengan mu2. Berarti nilai tengahnya di satu titik yaitu di sini. Tapi di sini kita lihat ada perbedaan ragam. Oke, gambar yang pertama itu lebih ramping daripada gambar kedua. Kenapa? Karena ragam dari ragam atau simpangan baku dari gambar pertama lebih kecil daripada simpangan baku gambar kedua. Semakin kecil simpangan baku, maka semakin di sini rapat gitu ya kurva normalnya, semakin ramping. Tapi kalau semakin besar simpangan bakunya, maka gambarnya akan semakin lebar seperti ini. Kenapa? Karena simpangan baku ini nilai yang menunjukkan keragaman data kita atau seberapa homogen data kita atau seberapa mirip data kita. Semakin mirip artinya semakin homogen, maka data kita akan semakin ramping. Tapi kalau data kita itu menyebar atau artinya heterogen, maka kurvanya juga semakin melebar. Oke ya, itu untuk yang gambar ketiga 7.3. Sedangkan untuk gambar 7.4 ini mu-nya berbeda, ragamnya berbeda. Jadi mu1 dan mu2-nya berbeda. Di sini mu1 lebih kecil daripada mu2 dan ragam simpangan baku 1 lebih kecil daripada simpangan baku 2. Oke, sehingga gambarnya seperti ini. Selanjutnya kita akan menghitung luas di bawah kurva normal. Misalkan di sini saya punya gambar kurva seperti ini. Ya, ini masih dalam X. Kemudian kita punya nilai X1 di sini. Ya. Kemudian kita punya X2 di sini. Oke. Ini nilai tengahnya di sini. Kemudian kita mau mencari luas wilayah di antara X1 sampai X2, ini artinya yang diarsir. Nah, untuk mencari luas daerah yang diarsir ini kita gunakan kaidah peluang, di mana penulisannya seperti ini: peluang X1 kurang dari X besar kurang dari X2. Nah, ini nanti kita sebenarnya kalau misalkan kita punya luas daerah di bawah kurva ini kan kita bisa menghitung atau mencari peluang dengan menggunakan integral gitu ya. Batas bawahnya X1, batas atasnya X2. Nah, di sini fungsinya. Jadi ini adalah fungsi kepekatan peluangnya di sini, nanti di sini dx. Ya, nah, cuman ini kan membutuhkan teknik pengintegralan yang cukup rumit ya untuk ke teman-teman, karena kita sekarang bukan belajar kalkulus gitu. Kalau belajar kalkulus nanti emang ini dipelajari.
Terus untuk sebagai penerapan dari integral. Tapi di sini dalam materi statistika nanti kita akan gunakan atau kita akan menggunakan bantuan dengan menggunakan tabel normal baku. Nah, untuk bisa menggunakan tabel normal baku ini, maka kita harus transformasi dari X ke Z. Oke, gimana cara transformasinya? Jadi begini, tadi kan kalau kita punya kurva atau pembacak X yang berdistribusi normal dengan nilai tengah mu dan ragam sebesar sigma kuadrat, terus sini kita akan transformasi menjadi Z sama masih berdistribusi normal, hanya kalau kurva Z itu dia nilai tengahnya sebesar 0 dan ragamnya sebesar 1. Inilah yang disebut sebagai normal baku. Nah, untuk bisa mendapatkan nilai Z ini, maka kita lakukan rumusnya adalah di sini Z itu nilainya sama dengan X dikurangi mu dibagi sigma. Jadi kalau kita tadi punya nilai X1 sama X2, untuk kita juga akan punya nilai Z1 dan Z2. Untuk mendapatkan nilai Z1, maka kita kurangkan X1 dengan mu, kemudian kita bagi dengan simpangan bakunya. Begitu juga dengan untuk mendapatkan nilai Z2. Berarti kita kurangkan nilai X2 dengan mu, kemudian dibagi dengan sigma. Setelah itu, berarti penulisannya kita rubah dari X menjadi Z seperti ini. Ya, jadi kita tuliskan dari X menjadi Z, menjadi P dalam kurung Z1 kurang dari Z kurang dari Z2. Oke, seperti ini. Nah, contohnya bisa kita lihat di teladan 1. Jadi pada teladan 1 ini kita punya sebuah normal dengan nilai tengah mu sama dengan 50 dan ragam sebesar simpangan baku sebesar 10. Kemudian kita diminta menghitung peluang di sini 45 ya. Oke. 45 kurang dari X kurang dari 62. Ingat ini masih dalam X, sedangkan kalau kita mau pakai kurva normal baku maka kita harus rubah Z. Jadi misalkan ini adalah X1, ini adalah X2, berarti kita punya Z1 dan Z2. Z1 itu adalah X1 dikurangi mu dibagi sigma, ini mu-nya 50, sigmanya 10, berarti di sini min 5. Z2-nya itu 62 dikurangi 50 dibagi 10 sama dengan min 1, positif ya, positif 1,2. Oke. Nah, setelah itu yang dimaksud dengan kurva normal baku itu atau tabel normal baku itu bisa kalian lihat di buku Walpole. Di halaman paling belakang itu nanti kalian akan ketemu dengan tabel-tabel. Nanti di sana ada tabel A.4 halaman 470. Oke ya, pada tabel ini nanti kalian akan lihat di sebelah kiri itu ada gambar kecil gini. Terus ini ada tulisan luas. Di sini ada Z-nya 0. Nah, kemudian di sini ada Z. Kemudian di sini ada angka-angka, di sini juga ada angka-angka. Nah, sekarang tadi kan kita soalnya adalah P 45 kurang dari X kurang dari 62, ini sama dengan kalau kita tuliskan dalam Z berarti min 0,5, maaf ini 0,5 tadi ya, 0,5 kurang dari Z kurang dari 1,5. Oke, nah sekarang kita harus gambar ini biar kita tahu yang diarsir itu yang mana. Oke, ini dalam Z, tengah-tengahnya 0, min 0,5 berarti di sini, 1,2 di sini misalkan, berarti ini garisnya kita akan mencari luas wilayahnya. Oke, nah tadi kita balik lagi ke tabel A.4 di halaman 470. Di sini Z ya, ini Z kalau kelihat ke gambar
Z arsir tuh yang ini. Oke, gitu. Nah, ini artinya nilai yang kita peroleh dari tabel A.4 ini adalah nilai kumulatif kurang dari. Oke, jadi kalau misalkan di sini kita lihat, kita kan mau mencari di sini di arsir ini ya, antara minus 0,5 sampai 1,2. Nah, berarti sekarang kita cari Z-nya yang pertama minus 0,5 di sini, karena sebenarnya Z itu kan untuk ketelitiannya itu 2 angka di belakang koma, gitu ya. Di sini angka pertama, ini angka kedua. Oke, jadi berarti kalau kita punya 0,5 berarti digit pertama di belakang komanya 5, digit keduanya 0 kan. Nah, kita lihat jadi angka sebelum koma dan sudah koma itu dilihat di sebelah sini, di sebelah kiri. Sedangkan desimal keduanya itu dilihat di atas sini. Jadi kalau kita punya angka minus 0,5 berarti di sini minus 0,5, yang di sininya 0,00. Jadi di atasnya diambil 0,0. Nah, kita lihat di tabel, misalkan untuk minus 0,5 yang ke sebelah kirinya, yang atasnya 0,0, kita di sini akan dapat angka 0,3085. Nah, ya, berarti kalau di sini kita gambarkan minus 0,5 di sini, nilai 0,3085 itu adalah arsir di sini. Oke. Nah, jadi ini yang nilainya 0,3085. Oke. Selanjutnya, kemudian satu lagi ini kan kita angkanya 1,2, berarti di sebelah sini cari angka 1,2, di atas masih 0,00. 1,2 itu kita dapatkan 0,8849. Berarti yang di sini 1,2 ya. Ya, saya arsir garis lurus ke atas. Ini 1,2, ini arsiran dari sebelah sini. Dari paling kiri sampai ke 1,2 itu nilainya di sini peluangnya 0,8849. Nah, kita lihat ya. Di sini ada yang kearsir 2 kali. Padahal kan yang mau kita cari ini yang sini aja nih, dari minus 0,05, dari minus 0,5 sampai 1,2. Sebenarnya yang mau dicari kan yang ini aja ya. Tapi yang angka yang kita punya itu yang dari minus hingga sampai 1,2 dan minus hingga sampai 0,05. Artinya di sini kalau kita mendapatkan yang sebelah sini aja, nih yang saya kasih checklist ini, berarti rumusnya atau kita bisa hitung dari mencari peluang Z kurang dari 1,2 dikurangi peluang Z kurang dari minus 0,5. Ya enggak? Jadi untuk dapetin yang ini, maka dari sini ke sini dikurangi dengan yang dari sini ke sini. Ya, setelah itu maka di sini kita punya untuk yang kurang dari 1,2 adalah 0,8849, yang kurang dari minus 1,5 adalah 0,3085. Kemudian kita dapatkan hasilnya sebesar 0,576. Oke, ini hasilnya ya. Itu untuk teladan 1. Kemudian untuk teladan 2 di sini kita punya mu-nya 300, sigma-nya 50. Di sini kita diminta mencari peluang Pubaca X lebih besar dari 362, berarti P X lebih besar, bertandanya gini ya, 362. Oke. Kalau kita rubah jadi Z berarti
Z-nya ini lebih dari, ya saya langsung tulis sini aja ya, 362 dikurangi mu-nya 300 dibagi sigmanya 50. Oke, nggak apa-apa, kita kalau mau nulis kayak gini juga nggak apa, jadi Z kecilnya dihitungnya di sini atau mau di luar juga nggak masalah. Jadi ini kita akan mencari peluang Z lebih dari 1,24. Oke, berarti kalau kita pakai tabel Z di sini, untuk yang sebelah kirinya kita lihat angka 1,2, kemudian di atas sini kita ambil 0,04 karena nilainya sebesar 1,24. Jadi ini 1,2 ditambah 0,04 kan dapat 1,24. Kita lihat ke tabel 1,2 terus atasnya 0,4, hasilnya itu 0,8925, ya kan? Nah, tapi perlu diingat angka 0,8925 ini untuk gambar seperti ini. Misalkan ini 1,2, ini 0, untuk gambar yang diarsirnya seperti ini. Jadi yang kurang dari 1,2. Sedangkan yang diminta pada soal adalah yang lebih dari. Jadi harusnya yang diarsirnya itu yang sebelah sini. Kan lebih dari, berarti yang kanan. Nah, berarti untuk dapatkan wilayah yang ini, maka kita tahu total keseluruhan ini kalau diarsir ini totalnya nilainya 1. Berarti untuk mendapatkan PZ lebih besar dari 1,24, maka kita hitung dengan cara 1 dikurangi peluang Z kurang dari 1,24. Sama dengan 1 dikurangi 0,8925. Tadi ini nilainya sebesar ini ya, 0,8925. Berarti nanti di sini kita dapatkan hasilnya 0,107. Ini. Itu ya, nanti bisa juga dilihat di buku lagi kalau misalkan yang ini terlalu cepat atau gimana. Oke, nah sekarang kita masuk ke teladan 3. Teladan 3 ini contohnya agak sedikit berbeda dengan teladan 1 dan 2 tadi. Kalau di teladan 1 dan 2 kita mencari peluangnya. Kalau di teladan 3 ini kita mencari nilai X-nya yang membatasi supaya dia memiliki peluang sebesar yang ditanyakan gitu ya. Jadi kalau kita lihat yang A, di sini soal A, kalau digambarkan ini seperti ini. Nah, ini lihat, ada luas daerah di bawahnya adalah 38%. Berarti luas daerah di bawahnya itu ada sebesar 38%. Artinya di bawahnya berarti di kiri. Kan di bawah itu berarti kurang dari. Nah, ingat kenapa gambarnya sekecil ini? Karena setengahnya aja 50% itu di tengah-tengah ini. Berarti kalau 38% ya berarti jangan di dekat ke tengah-tengah ya, misalkan di sini. Inilah yang nilai peluangnya sebesar 0,38. Nah, kita diminta mencari tahu berapa titik ini di sumbu X-nya. Jadi bukan di sumbu Z-nya. Berarti kan ini sama aja kita mencari peluang. Kita pakai Z dulu. Z kurang dari Z kecil. Ini nilainya sebesar 0,38. Nah, berarti sekarang kita cari di tabel A.4 itu yang nilai peluangnya 0,38. Oke, jadi kalau misalkan ini tabel Z, kita cari yang di dalam sini itu nilainya 0,38. Jadi kalau tadi kan kita dari sini, dari luar kita punya angka, di atas kita udah nentuin angka, kemudian kita tarik ke dalam gitu ya, kita dapat angka berapa, itu kan nilai peluang. Sekarang karena peluangnya udah dikasih tahu, berarti kebalikannya, kita kalau untuk 0,38 di sininya berapa, di sininya berapa, seperti itu. Nah, sekarang berarti kalian buka lagi tabel 4, kalian cari angka 0,38, atau misalkan tidak ada yang persis angkanya pas sebesar 0,38, kita cari yang mendekati. Nah, di buku Walpole itu ada angka di dalam itu 0,38. Tapi nggak persis, di situ ada angka 0,3821. Nah, kita kalau ketemu angka kayak gini jangan langsung, karena ini kan nggak pas ya.
kecuali di sini di dalam tabel ini ada angka persis 0,38, berarti baru kita langsung bisa memastikan gitu ya berapa nilai Z-nya. Tapi kalau kondisinya seperti ini nggak ada yang pas, berarti kita harus cek sebelah kiri dan sebelah kanannya. Nah, 0,3821 kan sebelah kirinya udah nggak ada lagi ya, berarti kita cek ke kanannya aja. Di kanannya itu ada 0,3783. Nah, sekarang kita cek selisih dari angka-angka ini ke 0,38. Kalau 0,3821 ke 0,38 itu kan penyimpangannya sebesar 0,021 atau selisihnya sebesar 0,0021. Untuk yang 0,3783 di sini selisihnya sebesar 0,0017. Nah, di sini berarti kan kita lihat ya, ada perbedaan angka selisihnya. Ya, yang satu sebesar 0,0021, yang satu 0,0017. Nah, nilai yang paling kecil, selisih yang paling kecil kan berarti sebenarnya angka ini yang paling dekat ke 0,38. Berarti untuk 0,38 kita ambil nilai Z-nya ketika nilai P-nya itu atau nilai peluangnya sebesar 0,3783. Di mana untuk 0,3783 ini di sininya ke atasnya itu angkanya 0,01, di kirinya itu angkanya minus 0,3. Ya kan? Nah, berarti di sini Z kecilnya itu nilainya sebesar min 0,31. Oke, seperti ini penulisannya. Berarti kan kita dapat Z kecilnya itu sebesar 0,31, ini pakai minus. Nah, kalau udah punya nilai Z kecil, berarti kan kita tahu tadi ya, kita ada rumus X itu sama dengan dari Z aja dulu, biar nggak bingung. Z sama dengan X min mu dibagi sigma. Jadi kalau untuk dapetin X kita gunakan rumus sigma dikali Z ditambah mu. Sigma dikali Z ditambah mu. Inilah rumus X. Ya, asalnya dari sini. Berarti X-nya sama dengan sigmanya pada soal ditulis 6. Z-nya adalah minus 0,31, mu-nya 40. Maka kita akan dapatkan X-nya sebesar 38,14. Ini untuk yang soal A. Nah, untuk yang soal B, ini luas daerah di atasnya 5%. Berarti kalau di atasnya gambarnya yang diarsir adalah di sebelah kanan. Ini yang 5%. X mu. Oke, berarti kita penulisannya peluang Z lebih dari Z kecil itu sama dengan 0,05 gitu ya, karena 5%. Nah, ingat kalau di kurva normal baku itu adanya yang arsiran sebelah kiri. Berarti kalau mau nyari arsiran sebelah kanan, berarti kita buat menjadi P Z kurang dari Z kecil. Nah, berarti kalau kita lihatnya ke kiri, ke sini, ini kan nilainya kalau di sini 5%, berarti di sini nilainya 95%. Kenapa? Karena total keseluruhannya itu 1. Berarti kita bisa tuliskan ini 1 dikurangi 0,05 sama dengan 0,95. Nah, berarti sekarang kalau tadi dilihat di tabel angka 0,38, sekarang dicari di dalam tabel itu 0,95. Nah, untuk 0,95 itu juga tidak ada yang persis sama. Nanti kita bisa lihat di sini untuk 0,95 itu yang mendekati itu ada 0,9495, ada 0,9505. Ini sama seperti tadi kita hitung selisihnya. Kalau ke 9495 itu selisihnya 0,005. Kalau ke sini juga selisihnya 0,005. Oke, karena ke kiri dan ke kanan selisihnya sama, maka untuk 0,95 ini kita ambil jalan tengahnya. Oke, untuk ini kan tadi nilainya 1,64, untuk yang ini tadi Z-nya itu 1,65 nanti kalau kalian cek ya. Jadi 0,9495 itu saat Z-nya itu
sebesar 1,64, sedangkan 0,9505 saat Z-nya 1,65. Berarti karena selisihnya sama-sama, ke kiri dan ke kanan itu sama, berarti maka kita ambil tengah-tengahnya, artinya kita ambil nilai di antara 164 dan 165, yaitu 1,645. Oke, berarti untuk ini, soal ini, yang Z kurang dari Z kecil sebesar 0,95, maka Z kecilnya itu bernilai 1,645. Ini hasilnya sebesar 0,95. Oke, berarti kalau Z kecilnya sekian, tadi kita pakai rumus ini lagi, maka nilai X sama dengan 1,645 dikali dengan sigmanya itu 6. Jadi Z dikali sigma atau sigma dikali Z boleh, sama aja, ditambah 40, hasilnya sama dengan 49,87. Oke, jadi seperti ini caranya. Baik, kira-kira ini materi yang sudah saya jelaskan pada hari ini. Saya rasa sudah selesai materi kita. Nanti kalian lanjutkan itu, baca ulang kembali bab 7 dan dilanjutkan ke bab 7.3 itu untuk penerapan distribusi normalnya. Ya. Oke, untuk penerapan distribusi normal atau sebaran normal, nanti situ banyak contoh-contoh kasus atau aplikasi sebaran normal dalam kehidupan sehari-hari. Itu nanti bisa kalian baca. Tapi intinya teknik penghitungannya sudah seperti di teladan 1, 2, dan 3 yang sudah saya jelaskan barusan. Ya, nanti jika memang ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan di grup Telegram, ya, grup kelas, atau bisa isi kolom komentar di bawah ini. Baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan dibaca kembali buku Walpole-nya di bab 7. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.